Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat biasa. Alhamdulillah. Sebelum masuk materi kali ini, saya ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran setiap hari, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalian adalah generasi Muslim penerus bangsa dan negara ini. Mari jadikan sholat dan mengaji sebagai identitas keislamanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai apa yang telah kalian diskusikan kemarin di classroom, yaitu akan membahas mengenai menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, yang merupakan pembelajaran kelas 9 semester 1. Adapun kompetensi dasar pelajaran hari ini sebagai berikut. 3.6 memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 4.6 menyajikan cara berbakti kepada orang tua dan guru. Berikut ini adalah peta konsep menuai keberkahan dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Silakan kalian membacanya. Kemudian renungkanlah. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Setelah dilahirkan, maka tugas ibumu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan kamu beserta anak-anaknya yang lain. Ketika kamu lapar, ibu segera menyuapimu dengan penuh kelembutan. Dan apabila kamu sakit, ibu akan segera membawamu ke bidan atau ke dokter agar segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk menghidupi keluarga membuat semangatnya semakin membara. Inilah gambaran nyata kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Seorang orang tua ingin anak-anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, soleh dan solihah, dan menjadi anak yang berbakti. Di samping orang tua, yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Kalian dapat membaca, menulis, dan berhitung berkat jasa para guru. Guru memberi ilmu pengetahuan serta menanamkan akhlak mulia, sehingga kita menjadi insan cerdas dan budi pekerti yang luhur. Lalu apa pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru? Yang pertama, pengertian hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seorang kepada orang lain yang dianggap sebagai bentuk rasa syukur atau tanda terima kasih atas apa yang telah diterimanya atau dirasakannya. Berjasa memberikan suatu, baik berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengertian taat, yaitu sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Berikutnya adalah pengertian orang tua. Orang tua adalah ibu dan bapak yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Dan pengertian guru. Guru adalah seorang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar di sekolah, guru formal, atau di lembaga informal seperti pesantren dan panti asuhan, yaitu guru informal. Berikut dalil pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yabluwanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, merupakan salah satu kunci masuk surga.
Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ia mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Hal ini dikarenakan ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung dari ridho orang tua. Murka Allah juga bergantung murka orang tua. Ridho Allah wa ridhol walidain wa suhtul walidain. Yang kedua, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, melebur dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seseorang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Di samping berbakti kepada kedua orang tua, kamu harus taat kepada guru. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah, berusaha maksimal guna mencerdaskan anak bangsa. Menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Segala perintah dan nasihatnya kita laksanakan sepenuh hati. Setiap saat kita doakan mereka supaya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ini dilakukan oleh seorang murid, sungguh ini akan membawa keberkahan bagi pendidikan di Indonesia. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat mengambil hikmahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.